saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Maria Yunita Oce, Prodi Keperawatan kelas 2020D. Yang pertama, pengertian ekologi dan lingkungan. Ekologi telah berkembang maju selama sejarah perkembangan manusia. Berbagai tulisan ilmuwan sejak Hippocrates, Aristoteles, hingga filosofi lainnya merupakan naskah-naskah kuno yang berisi rujukan tentang masalah-masalah ekologi, walaupun pada waktu itu belum diberikan nama ekologi. Berbagai kajian tentang interaksi telah berkembang pesat dan menghasilkan spesialis cabang-cabang ilmu seperti interaksi organel-organel sel dan sel-sel dipelajari dalam biologi sel, interaksi jaringan-jaringan dipelajari dalam histologi, interaksi organ-organ, sistem organ, dan organisme dipelajari dalam anatomi dan fisiologi. Populasi komunitas dan ekosistem dipelajari dalam ekologi. Mengkaji ekologi tidak dapat dipisahkan dengan pembahasan tentang energi dan ekosistem. Pengertian tentang lingkungan hidup manusia atau sering disebut lingkungan hidup sebenarnya berakar dari penerapan ekologi. Lingkungan merupakan penelaahan terhadap sikap dan perilaku manusia dengan tanggung jawab dan kewajibannya dalam mengelola lingkungan hidup. Sikap dan perilaku ini sangat diperlukan sehingga memungkinkan kelangsungan dari kehidupan secara keseluruhan serta kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya. Dalam mengatasi suatu masalah lingkungan perlu dicermati sebab akibatnya sehingga pengelolaan lingkungan perlu didasarkan dengan tindakan preventif sebelum menghadapi tindakan represif atau kuratif. Walaupun kegagalan tindakan preventif akhirnya memerlukan tindakan kuratif secara represif atau kuratif pengobatan. Yang pertama, pengelolaan lingkungan ditunjukkan kepada perilaku dan pembuatan yang ramah lingkungan dan semua sektor tindakan. Jadi istilah lingkungan tidak boleh diobrak sehingga maknanya menjadi kabur atau bahkan hilang artinya. Teknologi harus ramah lingkungan, teknik itu sudah harus ramah lingkungan, jadi tidak ada teknologi tidak lingkungan. Yang kedua, lingkungan di mana manusia melangsungkan kehidupan itu sudah diciptakan sangat baik, indah dan bermakna. Jadi yang perlu diatur adalah paham sikap dan perilaku hidup kita sesuai dengan amanah Tuhan yang menciptakan semuanya di alam semesta ini. Aplikasi ekologi dalam lanskap. Lanskap atau bentang alam merupakan wajib dan karakter lahan atau tapak dalamnya, baik bersifat alami, 16 non-alami atau kedua-duanya yang merupakan bagian atau total lingkungan hidup manusia beserta makhluk-makhluk lainnya. Sejauh mata memandang, sejauh segenap indera kita dapat menangkap, dan sejauh imajinasi kita dapat membayangkannya. Arsitektur lanskap. Arsitektur lanskap adalah bidang ilmu dan seni yang mempelajari pengaturan ruangan maupun buatan manusia beserta segenap kegiatannya agar tercipta karya lingkungan teratur dan tertib, sehingga tercapai kepuasan jasmania dan rohania manusia dan makhluk hidup lainnya. Begitu luas cakupnya yang meliputi antara lain desain dan perancangan daerah, konservasi, reservasi, dan pelestarian yang dinamis, erosi, ekologi dan ekosistem, masalah sumber daya alam, ruang terbuka, pembangunan perkotaan dan berkembang melebar berpencaran tak menentu, pelapukan perkotaan yang berkembang dan permajaan perkotaan, dan lain-lain. Dari ruang lingkup dan pemikiran serta tanggung jawab aktivitas arsitek lanskap terlihat bahwa selamanya tidak akan dapat lepas dari ekologi. Akan tetapi berkaitan erat dengan keselarasan, keseimbangan, dan keserasian ekosistem. Oleh karena itu harus mempunyai 18 dasar ekologi yang kuat. Kemampuan yang perlu dimiliki oleh para ahli arsitek lanskap antara lain dasar pengetahuan dan praktek yang kuat guna pemahaman tanaman secara penggunaan yang tepat, dasar pengetahuan dalam bidang geologi, klimatologi, ekologi, sosial budaya, dan ekonomi, kesadaran biologis dan ekologis, memberikan nasihat dan petunjuk pelaksanaan pembangunan prasarana
dan sarana pada umumnya, memiliki daya nalar yang tinggi, berwatak dan berjiwa sosial. Ciri-ciri pengkajian lingkungan, rumusan masalah yang jelas apa, mengapa, dan bagaimana mengatasinya. Bagaimana mengatasi masalah lingkungan? Pengelolaan ditujuan pada perilaku dan pembuatan yang bertanggung jawab dan lingkungan manusia. Populasi berasal dari bahasa Latin yaitu populus yang artinya rakyat, berarti penduduk. Populasi dari suatu negara dimaksudkan dalam ekologi adalah populasi dari spesies-spesies atau jenis-jenis organisme. Pertumbuhan populasi. Apabila populasi yang individu anggotanya bertambah atau berkurang karena migrasi, maka perubahan itu secara positif hanya dapat diisi oleh keturunannya, misalnya kelahiran atau natalitas yang harus terjadi. Yang berikut, interaksi antar populasi yang membentuk komunitas. Interaksi antar populasi yang satu dengan yang lain di dalam suatu lateral tertentu membentuk komunitas. Contoh komunitas adalah komunitas hutan hujan tropik yang dalamnya terdapat berbagai populasi tumbuhan, reptilian, burung, mamalia, mikroorganisme, cacing, moluska. Itu kompetisi. Kompetisi adalah bentuk interaksi dua makhluk hidup yang mengakibatkan kedua makhluk hidup tersebut mengalami kerugian. Predasi. Di dalam sebuah interaksi antar makhluk hidup terdapat hubungan satu spesies memakan yang lain. Yang ketiga, simbiosis. Hubungan yang dekat dua spesies makhluk hidup berbeda disebut simbolis, yang berarti hidup bersama. Interaksi simbiotik meliputi bentuk parasisme, komunalisme, dan mutualisme. Yang berikut, parasitisme. Parasitisme merupakan bentuk interaksi yang dapat menyebabkan satu pihak mendapatkan untungan sedangkan pihak lain menderita atau mendapatkan kerugian. Yang berikut, komensalisme. Komensalisme merupakan bentuk interaksi yang menyebabkan satu pihak mendapatkan keuntungan sedangkan yang lain terpengaruh atau tidak diuntungkan maupun dirugikan. Mutualisme. Mutualisme adalah merupakan bentuk interaksi yang menyebabkan kedua spesies sama-sama mendapatkan keuntungan. Interaksi mutualisme kadang-kadang disebut juga simbolisme obligat.